Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-21 di channel Sua Malam. Aduh, suara gue masih nggak normal ternyata ya. Anyway, cerita ke-21 di channel Sua Malam. Cerita malam ini masih datang dari salah seorang teman Sua Malam, subscribernya Sua Malam. Namanya Mbak Eljiong, kontributor yang sama yang udah nyeritain cerita sebelumnya di series yang ke-20 yang judulnya Banten Pelangkiran, kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya, susah ya namanya. Pokoknya yang ke-20 kemarin, yang persis sebelum video ini. Kalau buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama cerita yang ini, cuman biar dapat sense-nya aja, karena ini dari kontributor yang sama dan plotnya nggak begitu jauh terjadinya. Nanti gue taruh deh cardnya, mungkin ada di sebelah sini atau sebelah sini ya, gue nggak sure. Kadang kamera gue ke flip, pokoknya di sebelah atas ini, kalian klik aja. Ini kejadian yang dialamin sama Mbak L-nya sendiri ya. Kalau di cerita sebelumnya, yang ngalamin kejadiannya itu Mamah Ita atau mamahnya si Mbak L. Kalau kalian nanya kenapa dipanggilnya Mama Ita, karena itu nama kakaknya Mbak L ya, Mbak Ita namanya. Jadi kita sebutnya Mama Ita biar gampang. Nah, kejadian ini nggak terlalu berjarak jauh ya plot waktunya. Jadi kalau waktu itu kejadiannya waktu Mbak L usianya masih 3 tahunan, mungkinnya masih TK pokoknya, di tahun 1992. Nah, kejadian ini berselang sekitar 4 tahun. Jadi kejadian ini terjadi di 1996. Waktu itu si Mbak L udah SD, udah kelas 2 SD. Si Mbak L-nya udah kelas 2 SD, berarti di cerita sebelumnya dia masih TKA ya, TK kecil. Nah, sedangkan si Mbak Ita, kakaknya Mbak L itu udah kelas 5 SD. Berarti kita tahu nih di cerita ini jarak Mbak L sama Mbak Ita itu 3 tahun ya. Si Mbak L-nya sekarang di kelas 2 SD, si Mbak Itanya kelas 5 SD. Nah, kayak yang gue bilang di cerita sebelumnya, bahwa keluarganya Mbak L ini nantinya akan pindah rumah. Nah, sepertinya di plot ini tuh dia udah pindah rumah nih. Berjarak 4 tahun dari cerita sebelumnya, nggak tahu persisnya di tahun berapanya mereka pindah tempat tinggal. Yang jelas di plot cerita ini mereka udah nggak tinggal di kontrakan yang waktu itu, yang di cerita sebelumnya, yang ada teror setiap malam dari penunggu itu ya, penunggu rumah itu, yang minta Banten. Nah, ini udah nggak tinggal di situ. Waktu itu tinggalnya masih di Denpasar. Masih tinggal berempat, ada Mama Ita, suaminya, alias orang tuanya Mbak L ya. Ada Mbak L sama Mbak Itanya sendiri, kakaknya Mbak L. Jadi berempat nih tinggalnya di sebuah rumah yang gue nggak tahu ya, entah ngontrak atau mereka beli jadi rumah mereka sendiri. Yang jelas rumah baru, nggak di sana lagi, tetap di daerah Denpasar. Dan rumahnya ini juga berdekatan sama rumah kerabatnya mereka. Jadi om dan tantenya Mamah Ita, om dan tantenya mamahnya Mbak L. Tuh, ngikutin nggak tuh kalian? Biar gampang ya, om tantenya Mama Ita gitu. Nah, kalau si Mbak L sendiri manggilnya si kakek dan nenek ya, si kerabatnya ini. Mereka tinggalnya berdekatan gitu, kayak mungkin sampingan rumah doang gitu ya, tapi di kampung yang sama. Cuman ya namanya di Bali, gua masih ngebayanginnya pada zaman itu ya, gue masih ngebayanginnya tuh kalau rumahnya tuh bukan pemukiman yang padat banget gitu, enggak. Jadi yang rumahnya tuh masih jarang-jarang, jadi masih ada jarak-jaraknya gitu, masih banyak tanah lapang, masih banyak kebun-kebun kayak gitu ya. Cuman ya mungkin rumah terdekat dari rumahnya si Mama Ita ini, dari rumahnya Mbak L, itu adalah rumah si kakek nenek ini, om dan tantenya Mama Ita. Nah, gitu. Nah, pada suatu waktu, ini langsung ke inti cerita aja biar kita nggak banyak cengcong ya. Pada suatu waktu itu Mamah Ita dan suaminya, orang tuanya Mbak L, itu lagi ada urusan ke luar kota. Jadi mereka harus ninggalin Mbak L dan Mbak Ita
berdua doang di rumah itu. Kalau nggak salah waktu itu mereka harus pergi keluar kotanya itu ke daerah Surabaya ya, kalau nggak salah, dengan satu urusan tertentu gitu. Nggak tahu urusan kerjaan sih kayaknya ya, nggak tahu urusannya apa gitu. Yang jelas harus ninggalin, dan cukup lama sih, sekitar 5 hari sampai 1 minggu lah gitu. Harus ninggalin Mbak El dan Mbak Ita tinggal berdua di rumah itu. Masih SD tuh waktu itu mereka ya, kelas 2 dan kelas 5. Nah cuman orang tuanya juga nggak begitu khawatir, karena kan rumah mereka dekat sama rumah om dan tantenya Mama Ita gitu. Jadi semacam dititipin lah anak-anak mereka. Jadi kayak ngomong gitu, om tante titip anak-anak ya gitu, jagain, lihat-liatin kalau misalnya mereka kenapa-napa, sekali ya liatin lah, atau mungkin mereka ada butuh bantuan atau apa, tolong diawasin, tolong dipantau, tolong dijagain anak-anak gitu. Oh iya gampang, ntar om sama tante yang jagain. Intinya kayak begitulah. Dan si Mbak El nggak keberatan juga gitu. Mbak Itanya sih nggak tahu ya gitu. Yang jelas karena cerita ini datang dari Mbak El, kita cerita dari sudut pandangnya Mbak El aja. Nah pada waktu itu Mbak El ini nggak keberatan ditinggal sama orang tuanya. Toh kayak makan juga nggak susah. Mungkin waktu itu ditinggalin duit jajan, duit makan gitu ya, gua nggak tahu juga. Toh kalau ada apa-apa tinggal ke rumah sebelah, ke rumah kakek dan nenek itu. Dan sebenarnya pada saat itu si Mbak El justru senang nih, karena kan wah nggak ada orang tua nih, nggak ada mama, nggak ada papa, jadi main juga lebih leluasa gitu kan. Paling yang negor ya cuman si kakaknya doang, si Mbak Ita ini doang gitu kan. Toh Mbak Ita juga masih jatuhnya masih anak-anak juga, pasti dia juga suka main juga. Intinya lebih ngerasa bebas lah pada saat itu. Sayangnya masa 1 minggu yang dia ditinggal sama orang tuanya itu, si Mbak El ini nggak tenang-tenang aja, nggak yang asik-asik seru-seru aja gitu, santai hidupnya tenang, damai gitu, enggak. Ada gangguan yang dia alami waktu dia tinggal sendiri di rumah itu. Berdua sama Mbak Ita. Cuman dia ngalamin teror ini itu sendirian, karena dia ngalaminnya itu di dalam mimpi. Nah jadi si Mbak El ini nggak persis di malam pertama sih ya, jadi mungkin di malam kedua atau malam ketiga dia ditinggal gitu, mendapatkan teror di dalam mimpinya dia. Jadi ceritanya ya malam ya, udah jam malam, Mbak Elnya tidur, dia kebangun, tapi kebangunnya tuh di dalam mimpinya dia gitu. Di dalam mimpinya tuh dia kebangun, dan dia kebangunnya tuh di tempat yang gelap gitu. Kondisinya tuh malam dan gelap banget. Dia lihat sekeliling itu pohon-pohon semua, depannya dia pohon, belakang dia pohon, kiri kanan tuh pohon, dan itu pada rapat-rapat pohonnya dan pada rindang-rindang gitu. Dan pada saat itu dia tuh udah ngerti, di usia segitu dia udah ngerti bahwa ini tuh hutan gitu. Dia bangun-bangun di dalam mimpi, tapi terbangunnya tuh di dalam hutan dan kondisinya gelap. Di situ sebenarnya dia udah ketakutan gitu kan. Aduh, bangun sendirian di tengah hutan, gak ada siapa-siapa, gak ada pencahayaan. Cuman memang pada saat dia bangun itu dia masih bisa ngelihat, mungkin ada cahaya dari bulan atau gimana ya. Yang jelas dia masih bisa ngelihat, di situ ada pohon, ada jalan gitu kan. Ada celah-celah, bisa jalan ngeliatin celah-celah pohon. Dia masih bisa ngelihat lah detail-detail seperti itu. Tiba-tiba entah dari mana muncul satu sosok di dekatnya dia. Muncul satu sosok yang sampai sekarang si Mbak El itu nggak bisa ngelupain wujud sosok ini, karena sosok ini tuh menurut dia serem banget. Pada saat dia kecil mungkin waktu itu ya, dia nggak begitu ngerti sosok ini tuh sosok apa. Jadi ya sekilas dia bakal mikir itu ya sosok yang paling awam yang kita tahu, genderuwo ya. Cuman ternyata ada detail yang lebih spesifik dari sekedar genderuwo doang gitu. Kayaknya itu bukan cuman genderuwo yang kayak yang kita tahu, tapi lebih spesifik nih. Nah, digambarin sama dia sosoknya tuh serem banget katanya. Sosoknya tuh humanoid gitu, kayak wujud humanoid. Jadi ada kepala, badan, kaki, tangan gitu, kayak anatominya manusia. Cuman sosoknya ini tinggi, besar, gemuk gitu. Itu badannya, sekujur badan tuh hitam semua, dan hitamnya tuh bukan hitam kulit tapi hitam berbulu. Jadi buluan lah gitu. Ya kita bakal mikir itu kayak genderuwo gitu kan. Tapi mukanya tuh nggak muka biasa. Gue sendiri sih nggak tahu sebenarnya muka genderuwo tuh kayak gimana. Cuman kalau kita ketik genderuwo di Google kan banyak tuh kayak muka-muka kera gitu kan, kayak muka-muka monyet. Kalau ini enggak.
Matanya tuh bulat, besar, merah, dan bener-bener bulat gitu. Kalau mata manusia kan bulat, tapi kan ada eyelidnya gitu kan, ada kelopaknya, jadi lebih kayak oval gitu. Kalau ini enggak, bener-bener bulat gitu, matanya dua. Kayak mata manusia yang kalau mau dicopot keluar gitu. Dan itu gede, warna merah menyala. Terus taringnya tuh gede banget. Katanya taringnya tuh bener-bener, kalau kita ngebayangin mungkin hampir kayak gading jadinya. Taringnya tuh gede, panjang, tajam-tajam, dan lidahnya tuh panjang banget menjulur gitu. Itu sosok yang sangat spesifik, yang sampai sekarang dia masih inget banget tuh detailnya seperti apa. Gue sendiri nggak tahu nih detail yang bener-bener dalam pikirannya atau memorinya Mbak El tuh seperti apa, tapi gue dideskripsiin kayak gitu aja gue udah bisa kebayang seperti apa ilustrasinya sosok yang ditemuin sama si Mbak El di mimpinya dia. Nah, sosok itu tiba-tiba muncul, ya sontak si Mbak El kaget kan, ya Tuhan itu apa gitu. Dan sosok ini nggak cuma diem, di situ dia menggeram, dan tiba-tiba langsung berjalan ke arahnya Mbak El. Nah, di situ kan Mbak El ketakutan. Mbak El takut, insting pertama dia adalah lari gitu, walaupun dia nggak tahu sekarang itu dia ada di mana dan dia harus lari kemana, karena itu kan hutan gitu. Banyak pohon dan nggak ada jalan setapak yang jelas gitu. Jadi dia cuma lari aja ngelewatin celah-celah pohon yang dia bisa lihat. Kalau depan ada pohon, tengah-tengahnya ada celah, ya udah dia lari ke situ. Dan dia sempat lihat ke belakang, itu makin cepat si Mbak El lari, si sosok itu tuh makin cepat ngejarnya. Jadi bahkan dentuman kakinya tuh bisa didengerin, dung 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 dung, ngejar gitu. Bener-bener ngasih feeling yang teror banget gitu loh. Dia ngerasain teror banget si Mbak El pada saat itu. Dia lari sampai akhirnya dia kesandung sesuatu, dia terjatuh. Pas dia jatuh, di situ momen dimana si Mbak El tuh langsung kebangun dari tidur gitu. Kebangun dari tidur keringetan gitu kan, mungkin hampir nangis juga, cuman dia nyadar, oh itu cuman mimpi gitu. Oh ya udah, kayaknya emang cuman mimpi buruk, mungkin aku lupa berdoa kali tadi malam. Ya udah, dia coba lupain. Dia lanjutin aktivitas seperti biasa, pergi sekolah, pulang sekolah, terus dia main gitu kan sama teman-temannya sampai sore, mungkin sampai malam karena orang tuanya nggak ada gitu kan. Balik lagi ke rumah, dia istirahat, makan, sampai pada saat dia harus tidur lagi. Nah, pas dia mau tidur ini, si Mbak El itu kan udah bukan lupa sih, cuman nggak nginget pengalaman yang semalam dia mimpi gitu kan. Dia nggak masuk ke memorinya dia. Dia tidur, ya udah tidur aja gitu. Tidur biasa anak kecil kan, uring-uringan dulu baru tidur. Dia mimpi lagi. Nah, di mimpi itu dia tiba-tiba kebangun lagi gitu, dan kebangunnya tuh posisinya tuh masih tertelungkup gitu. Posisinya tuh masih di tanah gitu ya. Entah tertelungkup atau tertelentang gitu. Pokoknya posisinya dia ada di tanah, dan entah gimana itu memori dia kayak nyambung ke mimpi sebelumnya. Dimana mimpi sebelumnya kan dia terakhir jatuh kan, dikejar gitu. Ini pas dia masuk ke dalam mimpi, dia kebangun kayak nyambungin mimpi yang malam sebelumnya. Jadi langsung kebangun, ini tempatnya masih sama dan posisinya dia kayak baru jatuh. Dia ngelihat ke belakang, dia langsung insting, kok ini kayak ngelanjutin mimpi yang waktu itu. Jadi dia sadar di mimpi itu kalau dia tuh mimpi gitu. Ini kok kayak mimpi yang kemarin ya. Ini terakhir kemarin jatuh, ini aku posisinya lagi jatuh nih. Jangan-jangan di belakang ada sosok yang mirip genderuwo yang matanya merah menyala, taringnya panjang-panjang dan lidahnya menjulur. Dia ngelihat ke belakang dan ternyata bener aja. Sosoknya tuh masih ada di kejauhan tapi udah jelas banget kelihatan, dan sosok itu lari cepet banget kayak mau nerkam si Mbak El di situ. Jadi masih lagi tung ngejar. Ya udah, di situ Mbak El langsung bangun gitu kan, karena dia ketakutan, takut ketangkep, takut nanti aku diapain kalau ditangkap. Nanti aku kalau ditangkap dibawa lari atau dimakan atau gimana, aku nggak mau. Itu yang ada di perasaannya Mbak El pada saat itu. Ya udah, di situ dia lanjutin lari lagi, dia lanjutin lari sampai tiba-tiba di satu tempat yang dia nggak kesandung, nggak jatuh, nggak apa ya, yang jelas kan karena dia lari, dia ngelihat patokannya, oh ada pohon ini, oh ada batu ini, oh ada pohon ini. Tiba-tiba dia kebangun aja gitu, kebangun dari tidur dan udah pagi lagi gitu. Di situ dia keringetan, dia ngos-ngosan kayak, kok aku mimpi semalam ngelanjutin mimpi yang sehari yang lalu ya gitu. Di situ dia sempat kebingungan, sempat mikirnya apa yang salah ya, kok kayak begini ya gitu. Dia lanjutin lagi aktivitas seperti biasa, dan malamnya dia tidur lagi
Dan terjadi lagi hal yang sama. Dia mimpi lagi, dia kebangun di mimpinya, dan kebangunnya persis di posisi terakhir sebelum dia bangun dari mimpi di malam sebelumnya. Mimpinya ngelanjut lagi, dia ngeliat ke belakang, ada lagi makhluk itu dan dia dikejar-kejar lagi. Itu berlangsung terus-menerus beberapa malam, dan itu setiap malam. Mimpinya tuh selalu kayak bersambung setiap dia bangun, dan pas dia tidur ngelanjut lagi. Bersambung pas dia bangun, dia tidur ngelanjut lagi. Jadi bener-bener bisa dibilang pada saat itu Mbak El tuh sama sekali nggak bisa hidup dengan tenang selama ditinggal sama orang tuanya waktu itu. Sampai pada suatu hari, sudah berlalu sekitar 5-7 hari ya sejak ditinggal sama orang tuanya. Orang tuanya pun akhirnya balik nih dari Surabaya, balik ke Denpasar. Senang tuh si Mbak El karena wah akhirnya mama papa balik gitu, paling nggak ada teman gitu. Walaupun ya selama ini juga dia ngalamin terornya tuh di dalam mimpi, dan di mimpinya tuh dia sendirian gitu, nggak bisa masuk orang lain juga ke mimpinya dia gitu kan. Cuman paling nggak ada sedikit rasa aman. Tapi tetap pada saat itu si Mbak El ini nggak ceritain kejadian yang dia alamin tuh ke siapa-siapa. Dia nggak ceritain ke kakaknya, ke si Mbak Ita, dia nggak ceritain ke si kakek nenek itu, om tantenya Mama Ita gitu kan. Dia nggak ceritain, dan dia nggak ceritain ke orang tuanya. Cuman pada saat orang tuanya pulang, udah di Denpasar posisinya, udah di rumah itu, nggak lama ada tamu datang, permisi gitu masuk, dan tamunya itu adalah masih keluarganya mereka. Tamunya itu adalah seorang kakek gitu ya. Si Mbak El dan Mbak Ita manggilnya kakek gitu. Karena tamunya ini adalah sebenarnya ayahnya dari papa mereka gitu. Ayahnya dari papanya Mbak El. Jadi kakek ya, jatuhnya kakek dari ayah gitu. Nah, kebetulan kakeknya ini datang dari satu daerah di Bali juga ya, tapi bukan dari Denpasar, dari satu kabupaten. Gue lupa nama kabupatennya apa karena agak susah nyebutnya ya. Sorry ya Mbak El. Cuman dari satu kabupaten lah gitu, dari tempat yang berbeda, jauh-jauh datang ke sana membawa sebuah pesan. Nah, jadi waktu itu didudukin lah keluarga ini gitu kan sama si kakek ini, ngobrol ke orang tuanya Mbak El. Waktu itu kakek ini ngomong spesifik ke mamahnya Mbak El, ke si Mama Ita. Nak, jadi gini, aku kesini mau ngasih tahu kalau anak kamu itu lagi dalam bahaya gitu. Mungkin waktu itu manggilnya ayah ya, kita anggap aja ya, si Mama Ita manggilnya ayah gitu ya. Wah, lagi dalam bahaya ya gitu. Kenapa? Siapa yang lagi dalam bahaya? Ini yang lagi dalam bahaya, ini anak kamu yang kedua, si El. Si El lagi dalam bahaya dan kamu harus segera melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakuin ya gitu? Apa yang harus kita lakuin supaya El ini nggak dalam bahaya lagi? Kamu tahu di depan itu ada sanggah Tugu Karang, kata dia. Iya ya, yang di depan itu, yang di kebun pisang, iya di situ ada sanggah Tugu Karang kan? Iya ya, di situ ada sanggah Tugu Karang kan. Nah, kamu sama El bawa canang ke sana, bawa banten ke sana, minta maaf sama penunggu sana. Mudah-mudahan dimaafkan dan nanti El akan aman lagi, tidak akan mendapat gangguan lagi. Nah, di situ Mama Ita nggak banyak nanya tuh, dia langsung nurut aja, langsung manggut. Baik ya, setelah ini kita akan lakukan apa yang ayah pesankan. Kita akan buatkan canang atau banten dan kita akan langsung ke sana, ke kebun pisang yang di depan, ke sanggah Tugu Karang di sana. Kita taruh canangnya atau bantennya di situ dan kita minta maaf sama penunggu sana, biar si El nggak kenapa-napa. Mama Ita dan suaminya nggak banyak membantah atau mempertanyakan instruksi dari si kakek ini. Kenapa? Karena ternyata di keluarga mereka si kakek ini terkenal mengerti lah untuk hal-hal seperti itu. Dia bisa dibilang bukan dukun juga sih, cuman orang yang memang mengerti supranatural. Dan di kampungnya sana, di kabupaten asalnya dia itu, dia ini sering dimintain bantuan lah gitu sama orang-orang kampung untuk ngobatin ini, ngobatin itu, ngeliatin ini, ngeliatin itu gitu ya. Ya orang pinter lah gitu. Intinya seperti itu ya, orang yang mengerti supranatural. Nah, dan ternyata selama si orang tuanya Mbak El ini waktu itu ke Surabaya,
papanya Mbak L ini udah nitipin nih anak-anaknya ke si kakek ini. Jadi selain nitipin ke om tantenya Mamah Ita, orang tuanya juga nitipin ke kakek ini, nelpon kali ya gitu ya. Ya, boleh tolong liatin nggak si L sama si Ita, karena kita mau ke Surabaya sekitar seminggu, takut ada apa-apa. Nah, jadi si kakek ini mungkin dengan kemampuan supranaturalnya dia ya, gue juga kurang ngerti. Dia ngelihat dari jarak jauh lah gitu apa yang terjadi, dan ternyata dia ngelihat tanpa si L ini menceritakan teror yang dia alamin selama bertubi-tubi ya, bermalam-malam gitu setiap kali dia mimpi. Si kakek ini tahu ada sesuatu, dan sepertinya pada saat itu si kakek ini bisa berkomunikasi dengan sosok yang mengganggu si Mbak L, dan sempat menanyakan, kenapa kamu ngegangguin si L gitu, apa salah yang diperbuat sama si L, dan apa yang kamu mau supaya kamu nggak ngeganggu dia lagi. Dan itulah dia mendapatkan instruksi untuk dibuatkan canang, dibuatkan banten. Buat kalian yang belum tahu itu apa, kalian bisa nonton video sebelumnya, di situ gue sempat jelasin apa itu banten ya, atau canang itu sama aja. Dibuatin canang supaya dibawain ke Sanggah Tugu Karang, tempat yang ditungguin sama si sosok tersebut. Nah, Sanggah Tugu Karang itu apa? Sanggah Tugu Karang itu jadi kayak semacam tempat persembahyangan, semacam pura kecil gitu, yang biasanya ada di komplek perumahan warga gitu, di rumah-rumah, di tempat-tempat yang sering didatangi nama warga sebagai tempat persembahyangan mereka. Nah, kebetulan di daerah depan rumahnya si Mbak L ini itu ada kebun pisang. Nah, dan di kebun pisang itu ada sebuah Sanggah Tugu Karang yang biasanya dipakai sebagai tempat persembahyangan si yang punya kebun pisang tersebut. Nah, setelah si kakeknya kan udah ngasih nih instruksi, harus buat gini, harus buat gini, harus buat gini, minta maaf sebagai dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia udah saya pulang ya, saya pamit pulang. Tolong nanti benar-benar dilakukan apa yang saya arahkan gitu. Baik ya, nanti kita akan lakukan. Udah si kakek ini pulang. Nah, setelah si kakek ini pulang, si mamanya Mbak L, si Mama Ita ini langsung, kan dia nggak tahu apa-apa kan, dia cuman iyain aja, langsung nurut sama si ayah mertuanya. Tapi dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu kejadian apa-apa, dia langsung nginterogasi, L, kamu sini gitu. Si L-nya udah datang pasrah aja gitu kan, ini mau diapain, mau dimarahin atau gimana gitu. L, kamu tuh ngalamin apa sih sebenarnya? Cerita sama mama gitu. Cerita selama mama nggak ada di sini, kamu itu ngalamin apa? Cerita semuanya gitu. Nggak usah ada yang disembunyiin sekecil apapun itu. Akhirnya ceritalah si Mbak L bahwa beberapa malam terakhir itu setiap kali dia tidur, dia tuh selalu diteror oleh sesosok makhluk yang mengerikan sekali wujudnya. Makhluk tinggi besar yang berbulu hitam, matanya melotot warna merah, taringnya besar gitu kan, dan lidahnya menjulur panjang, dan dia itu selalu ngejar-ngejar gitu. Cerita seperti itu, dan walaupun itu mimpi, itu terasa nyata sekali buat dia, seperti bukan mimpi gitu. Dan setiap kali dia bangun dan tidur lagi, mimpinya itu selalu berlanjut, seolah-olah si sosok ini itu belum selesai ngasih teror ke si L gitu, belum selesai ngasih teror ke Mbak L. Jadi bener-bener maunya setiap tidur tuh diteror terus, jangan sampai si L ini tenang. Kesannya seperti itu. Ya udah gitu, kalau gitu sekarang kita lakuin dulu apa yang kakek kamu minta. Ayo kita buat canang, ayo kita buat banten. Dibuatkanlah canang dan banten itu, canang atau banten itu. Dan akhirnya mereka pergi ke seberang, ke depan perumahan mereka itu, ke depan rumah mereka ada satu tanah lapang, bukan tanah sih, lebih kayak kebun pisang gitu. Nah, di salah satu pojok itu ada Sanggah Tugu Karang di sana. Di Sanggah Tugu Karangnya yang terbuat dari semen gitu ya, dibalutin sama kain kotak-kotak hitam putih biasa kita sering lihat di Bali. Ayo kita ke sana, udah mereka berdua ke sana tuh, Mbak L ditemenin sama ibunya. Ditaruh canangnya di situ, minta maaf sama penunggu sini, udah minta maaf di sana. Walaupun pada saat itu kondisinya keluarga mereka adalah keluarga penganut Nasrani ya, cuman kan ya di mana kaki menginjak, di situ bumi dijinjing, apa sih? Gue lupa peribahasanya. Intinya dimanapun lu berada ya, lu menghormati, menghargai peraturan, norma, dan kepercayaan apa yang dipercaya di situ gitu kan. Jadi walaupun keluarga mereka Nasrani, ya mereka
tetap melakukan cara-cara yang dianut di sana. Dibawakan canang, dibawakan banten, dan minta maaf ke penunggu sanggah Tugu Karang itu. Dan setelah itu dilakukan, malam harinya kan si Mbak El tidur lagi. Dan pada malam dia tidur pertama kali setelah dia minta maaf itu, dia udah nggak diteror lagi, udah nggak mimpi buruk lagi. Nah pertanyaannya, apa yang salah gitu? Kenapa si penunggu sanggah Tugu Karang ini bisa neror si Mbak El sampai bermalam-malam gitu kan? Sorry kameranya agak ngeblur. Kenapa dia diteror gitu? Bertubi-tubi 1, 2, 3, 4 malam gitu. Setiap kali dia mimpi selalu dikejar-kejar sama sosok yang mengerikan ini. Jadi kejadiannya begini, waktu si Mbak El dan Mbak Ita ditinggal selama kurang lebih 1 minggu sama orang tuanya, kayak yang gue bilang tadi, mereka kan merasa bebas gitu. Mereka merasa nggak ada yang ngawasin, akhirnya mereka mainnya jadi lebih nggak terkontrol. Nah, di hari-hari awal, si Mbak El itu sempat main-main di daerah sanggah itu, di daerah kebun pisang itu. Memang sebenarnya daerah kebun pisang itu sering dijadiin tempat main-main nih sama anak-anak yang tinggal di daerah sana, entah main lari-larian, robak sodor gitu, petak umpet, ya emang tempat bermain mereka lah. Cuman pada saat itu, karena orang tuanya lagi nggak ada di rumah, si Mbak El ngerasa lebih bebas kan. Jadi dia bisa dibilang lupa waktu lah main di sana. Akhirnya dia main sampai larut gitu, nggak malam sih, cuman lewat waktu maghrib dia tuh masih main di situ. Mungkin anak-anak lain udah pulang, dia tuh masih main sendirian di situ, main aja gitu dia sendirian, lupa waktu, nggak ada yang negur juga. Karena hari udah mulai gelap, mungkin si Mbak Ita, kakaknya Mbak El ini mulai ngerasa khawatir ya, nih si El kok nggak pulang-pulang ya. Akhirnya dicariin lah oleh Mbak Ita ini gitu, Mbak El ini kemana sih gitu. Dicariin ke tempat dia biasa main, ke perkebunan pisang ini. Dan ketemu tuh di sana. El, udah malam, ayo pulang gitu. Enggak masih asik main gitu. Ntar aja pulangnya. Udah malam, serem, udah ayo balik pulang gitu. Di situ ya emang si El-nya lagi bangor-bangornya ya, lagi usia-usia nakal gitu kan. Dia nggak mau pulang. Nah, si Mbak Ita ini pengen nyamperin langsung, pengen ibaratnya mau langsung nyeret nih anak biar pulang gitu kan. Tapi si Mbak El ini malah lari-larian. Jadi mereka di situ sempat kejar-kejaran tuh, sempat kejar-kejaran. Si Mbak Itanya nggak bisa-bisa nangkep Mbak El. Sampai ujungnya si Mbak Ita ini kesandung sesuatu dan dia tuh terjatuh gitu. Nah, Mbak El ini sempat nggak ngeh Mbak Ita ini jatuh. Cuman dia nengok kok nggak dikejar lagi ya. Terus dia ngelihat ke belakang, posisinya Mbak Ita itu lagi jongkok menghadap ke sanggah Tugu Karang yang ada di kebun pisang itu. Jadi posisinya si Mbak El ngelihat punggungnya nih, punggungnya si Mbak Ita. Mbak Itanya lagi jongkok di depan sanggah. Nah di situ Mbak El sempat mikir, wah ini pasti pura-pura nangis nih biar aku mau pulang gitu. Diemin gitu. Sempat didiemin lama. Tapi kok nggak gerak-gerak. Akhirnya si Mbak Ita nyamperin dan dia liatin, kak kenapa kak gitu. Dan dilihat ternyata ya di situ si Mbak Itanya emang lagi nangis. Dan begitu dilihat mukanya dia tuh berlumuran darah. Ternyata si Mbak Ita tuh kesandung dan mukanya tuh jatuh di tangganya sanggah Tugu Karang itu. Jadi bibirnya itu robek gitu. Bibirnya tuh kena tangga, robek dan berlumuran darah gitu. Nah, waktu itu akhirnya Mbak El sama Mbak Ita jalan gitu pulang berdua ke rumahnya kakek nenek itu yang dititipin, om tantenya Mama Ita. Dan akhirnya ya ditemenin ke dokter buat dibersihin lukanya, dijahit bibirnya dan segala macam kayak gitulah. Nah, jadi menurut kakeknya si Mbak El ini, ayahnya papanya Mbak El gitu, penunggu sanggah Tugu Karang itu marah. Nah, marahnya karena disebabkan oleh tingkah nakalnya si Mbak El yang akhirnya ngebuat Mbak El sama Mbak Ita ini kejar-kejaran di daerah situ. Mbak Ita akhirnya kesandung dan jatuh, mukanya mengenai tangga sanggah Tugu Karang ini. Sampai akhirnya bibirnya robek dan berdarah. Nah, darah itu kan kotor gitu loh. Dan darahnya itu mengenai sanggah Tugu Karang ini. Jadi kayak mengotori tempat suci lah gitu. Dan itu bukan salahnya si Mbak Ita, tapi salahnya si Mbak El yang nakal pada saat itu.
Nah, penunggu Sangga Tugu Karang itu nggak suka karena tempat sucinya itu jadi kotor, dan dia mau ngasih pelajaran ke si Mbak El dengan meneror Mbak El melalui mimpi. Nah, menurut kakeknya itu juga, untungnya mereka cepat menyadari itu dan mereka cepat-cepat minta maaf karena memang di awal akan mengganggu lewat mimpi, tapi lama-kelamaan gangguan-gangguannya itu akan bisa semakin parah, bahkan parah-parahnya ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, cuman katanya parah-parahnya itu bisa memakan korban jiwa gitu. Ya, untungnya pada saat itu ada kakeknya yang mengerti hal tersebut, ngasih arahan apa yang harus dilakuin, dan untungnya juga keluarganya Mbak El mau mendengarkan, nurut, walaupun mereka tidak memeluk kepercayaan tersebut gitu kan, mau diikutin, dan ya udah mereka akhirnya minta maaf ke penunggu sana, dan sepertinya penunggu sana mau memaafkan, menerima persembahannya mereka, menerima canang yang dibawa sama mereka, banten yang dibawa sama mereka, dan memaafkan si Mbak El, memaafkan kesalahannya Mbak El karena sudah membuat tempat suci itu kotor. Dan mulai sejak itu ya Mbak El udah mulai tenang lagi, dia tidur udah nggak diteror sama sosok yang mengerikan itu lagi. Gue juga nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang tinggal di Bali atau yang beragama Hindu mungkin lebih familiar dengan sosok itu. Gue juga nggak tahu ya, mungkin sosok itu punya nama. Mungkin kalian kalau ada yang tahu, dapat gambaran gitu kan, oh ini kayaknya yang dimaksud sosok ini gitu, kalian tulis di kolom komentar itu namanya sosok apa. Gue nggak tahu ya. Kalau misalnya ada kepercayaan di agama Hindu atau kepercayaan di Bali yang gue salah mendeskripsikannya, sekali lagi gue nggak memeluk kepercayaan itu, jadi gue pasti nggak tahu banyak tentang itu. Tolong benerin, tolong koreksi gue. Kalau nggak lengkap tolong dilengkapin, taruh di kolom komentar biar kita bisa baca sama-sama, kita bisa tahu lengkapnya itu seperti apa, yang akuratnya itu seperti apa. Anyway, thank you banget buat Mbak El Jiong ya. Thank you banget buat Mbak El, teman Sua Malam, yang udah ngasih kontribusi cerita ini. Ini cerita kedua dari Mbak El ya. Thank you banget Mbak El. Masih ada lagi nih sebenarnya cerita dari Mbak El. Mungkin lain waktu bakal gue sampein lagi, karena masih banyak antrian cerita dari teman-teman Sua Malam yang lain. Masih ada cerita dari gue juga yang belum sempat gue sampein dan udah mulai ditagih-tagih, terutama tentang kontrakan horor ya. Tenang, gue lagi nge-scripting, gue lagi susun gimana caranya supaya nyampeinnya tuh lebih tersusun, lebih rapi, dan kalian ngedengerinnya juga lebih enak. Thank you banget untuk kalian semua yang selalu nonton video-video cerita-cerita seram di channel Sua Malam. Yang udah subscribe, tentu gue kasih kalian penghargaan yang gede banget karena kalian berjasa banget buat pertumbuhannya channel Sua Malam. Yang belum subscribe, tolong konsiderasi buat subscribe kalau memang kalian rasa cerita-cerita di channel Sua Malam ini cocok sama selera kalian. Di like kalau kalian suka sama cerita kali ini, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian yang belum tahu channel Sua Malam jadi tahu. Terus ternyata mereka punya cerita-cerita horor juga, dan mereka jadi termotivasi buat share ke Sua Malam. Kita semua jadi bisa dengar cerita-cerita horor yang lain yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Anyway, sekali lagi gue mau ucapin thank you untuk kalian semua yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi di cerita berikutnya di Sua Malam. See you in the next story, guys.